Pernahkah kamu merasa berada di ambang sesuatu yang tampak mustahil? Sebuah pekerjaan sulit yang terus kamu tunda, keputusan besar yang kamu hindari, atau sekadar momen ketika kamu terus menunggu ledakan motivasi yang tak kunjung datang. Tapi jauh di dalam hati, kamu tahu kebenarannya. Tidak ada yang akan berubah jika kamu terus berdiam di zona nyaman. Masalah tidak akan selesai dengan sendirinya. Wajar jika kamu merasa ragu atau takut. Namun, bagaimana jika kamu bisa melatih pikiranmu untuk melihat tantangan bukan sebagai penghalang, tapi sebagai peluang? Bagaimana jika ketidaknyamanan bukanlah musuh, melainkan bagian dari proses menuju pertumbuhan? Ini tidak mudah dan tidak akan terjadi dalam semalam. Tapi itu mungkin, dan lebih dari itu perlu. Karena kehidupan yang kamu inginkan, pertumbuhan yang kamu cari, dan versi terbaik dari dirimu, semuanya berada di sisi lain dari rasa takut dan ketidaknyamanan. Video ini bukan tentang melawan dirimu, ini tentang merebut kembali kekuatanmu untuk bertindak, bahkan saat situasinya tidak ideal. Jika kamu pernah merasa kalah, ragu, atau takut mengambil langkah pertama, video ini untukmu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Apa satu hal sulit yang selama ini kamu hindari? Mungkin itu pekerjaan yang terus kamu tunda. Mungkin itu keputusan yang sudah lama kamu pikirkan. Atau sekadar langkah pertama yang tidak kunjung kamu ambil. Jauh di dalam hati, kamu tahu ini bukan soal kesibukan. Bukan juga soal kesiapan. Tapi tentang beban yang terasa terlalu berat untuk diangkat. Kamu mungkin pernah berkata, saya akan mulai nanti. Nanti saja, kalau suasana hati lebih baik. Tapi kenyataannya, hal-hal yang terasa menyenangkan sesaat, seringkali justru membuat kita makin jauh dari kemajuan yang kita cari. Selama berabad-abad, kelangsungan hidup manusia bergantung pada kemampuan kita menghadapi rasa sakit, bukan menghindarinya. Dan hidup yang bermakna seringkali hanya terjadi ketika kita berani menatap ketidaknyamanan itu. Pekerjaan sulit yang kamu hindari bisa membuka pemahaman baru. Proyek yang terus kamu tunda bisa menjadi jalan menuju peluang yang tak pernah kamu bayangkan. Namun, biaya dari menghindar selalu sama, stagnasi. Dan stagnasi, seiring waktu, berubah menjadi penyesalan. Jika kamu mulai lelah dengan pola ini, ketahuilah satu hal penting. Resiliensi adalah keterampilan, bukan bakat. Ini bukan soal punya niat kuat dari awal. Ini bukan soal motivasi tinggi setiap hari. Ini tentang membangun satu kebiasaan kecil, lalu mengulanginya lagi dan lagi. Otakmu dari waktu ke waktu telah dilatih untuk mencari kenyamanan, dan dunia modern menawarkan kenyamanan itu dalam versi yang murah dan cepat. Media sosial, game, serial TV, camilan tanpa henti. Semuanya memberi kepuasan instan tanpa usaha besar. Sebaliknya, hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti belajar keterampilan baru, membangun tubuh yang sehat, atau menjalin hubungan yang kuat, membutuhkan usaha berkelanjutan tanpa imbalan langsung. Dan karena otakmu tidak mendapat hadiah cepat dari itu, kamu merasa tugas-tugas ini berat, membosankan, bahkan menakutkan. Itulah kenapa kamu merasa kehilangan kekuatan. Tapi kekuatan itu masih ada, hanya tertutup oleh kebiasaan lama. Saat kamu mulai menghadapi hal sulit, kamu sedang membangun kekuatan baru. Apa yang awalnya jadi penghalang, perlahan bisa menjadi jalan. Gangguan modern telah melatih kita untuk terus tergoda. Scroll tak ada habisnya, klik demi klik. Nyaman, mudah, tapi adiktif. Dan semakin kita bergantung pada itu, semakin kita kehilangan ketangguhan. Ketika kamu mencoba menghadapi hal sulit, lalu merasa gagal, itu wajar. Bukan karena kamu lemah, tapi karena selama ini otakmu telah dilatih untuk lari dari ketidaknyamanan. Bukan salahmu. Ini adalah respons alami dari sistem bertahan hidup yang sudah ribuan tahun tertanam. Tapi, seperti kebiasaan lainnya, ini bisa diubah. Dari kebiasaan lari, jadi kebiasaan hadapi. Dari kebiasaan tunda, jadi kebiasaan mulai. Kamu tidak harus menaklukkan gunung hari ini. Kamu hanya perlu melangkah ke arah yang benar. Jika kamu menunda olahraga, jangan paksa dirimu untuk langsung 1 jam. Cukup 5 menit hari ini. Jika kamu ingin menulis, cukup 1 paragraf. Membersihkan rumah, satu bagian kecil saja. Bukan tentang sempurna, tapi tentang mengirim sinyal baru ke otakmu. Aku bisa melakukannya, bahkan kalau sedikit. Dan saat kamu melakukannya, hargai usaha itu. Bukan hanya hasil akhirnya.
Ketika kamu berkata, "Saya sudah mulai," itu sudah menjadi kemenangan besar. Jujur saja, proses ini tidak mudah. Kadang berantakan, kadang terasa sia-sia. Tapi justru itulah yang membuatmu lebih kuat, lebih tangguh, lebih percaya diri. Dengan menghadapi resistensi, kamu sedang mengasah kemampuan untuk beradaptasi. Saat hambatan muncul, kamu tidak lari. Kamu belajar menatapnya, menghadapinya. Mungkin otot tubuhmu terasa sakit, pikiranmu berat, dan semua terasa terlalu banyak. Tapi dengan setiap pengulangan, kamu membangun resiliensi. Resiliensi bukan berarti mengejar penderitaan, bukan tentang memaksa dirimu sampai batas, tapi tentang memahami bahwa terlalu nyaman justru berisiko. Dan apa yang kamu impikan, kesehatan, hubungan yang baik, keterampilan hidup, semuanya berasal dari tempat yang sekarang terasa sulit. Puncak itu tidak bisa langsung diraih. Kamu harus menapaki setiap langkah kecil ke arahnya. Dan saat kamu merasa terlalu lelah, tarik napas, ambil jarak. Lihat dari perspektif yang lebih luas. Pecah tugas besar jadi bagian kecil. Lakukan satu hal yang bisa kamu kontrol sekarang. Fokus pada langkah kecil itu. Bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kegigihan. Tentang membentuk ulang otakmu hari demi hari. Proses ini tidak instan, tapi kabar baiknya, otakmu bisa dilatih. Dan setiap langkah kecil adalah kemenangan. Saat resistensi datang, ingatlah puncak yang ingin kamu capai. Buah dari semua usaha ini. Kalau kamu merasa terinspirasi dan siap menghadapi ketidaknyamanan demi pertumbuhan, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi, dan beri like pada video ini. Teruslah maju, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.